Ungkapan yang sangat luar biasa. Luar biasa. Sangat luar biasa. Di situ menjadi dasar kita berakidah bahwa Allah di dalam menentukan sebuah takdir itu tidak menafikan usaha dan upaya ikhtiar manusia itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan. Pemirsa Sandasan, kali ini saya ada di dalamnya Kiai Imam Bukhari, Pondok Pesantren Ibnu Khalil yang berada di Ring Road, Kabupaten Bangkalan, yang sebelumnya sempat kita bicarakan tentang masalah pesantren ini. Tapi sekarang persoalannya tidak untuk ngaji urusan masalah ini. Kita ngaji urusan masalah Covid dan wabah di Bangkalan khususnya, karena sekarang lagi viral di Bangkalan, bahkan menjadi perhatian khusus dari pemerintah pusat. Barangkali ada cerita atau iktibar dari Kiai Imam untuk memahamkan terhadap kita semua bahwa wabah ini apa betul-betul hanya desainan orang, apa ini kepentingan yang kasuistik atau tidak. Kita dengarkan nanti fatwa dari beliau. Tapi sebelumnya kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Kiai, ya. Makanya kan terlalu banyak orang berspekulasi bahwa ini adalah kepentingan untuk anggaran dan macamnya. Wabah ini kepentingan orang elit, sebetulnya tidak ada, tidak perlu percaya, tidak perlu takut dan macamnya, dan lain sebagainya. Bahkan secara akidah gitu ya, sentuhan akidahnya banyak orang yang mengatakan angon lebih takut ke pangeran, etempeng takut corona. Dan bahasa ini justru sangat masuk ke pemahaman dan keimanan masyarakat, sehingga hari ini diakui atau tidak di pelosok-pelosok desa bahwa orang-orang desa itu memang banyak yang abai terhadap terhadap anjuran pemerintah untuk menaati prokes. Pak Kiai, tentang masalah wabah ini sebetulnya bagaimana dalam perspektif Islam? Jadi begini, wabah ini dalam Islam kan dikenal dengan bahasa ta'un. Ta'un. Ya. Dan juga banyak hadis baginda Rasul yang menerangkan tentang itu, di antaranya tentang janganlah kamu masuk ke daerah yang di situ ada ta'un. Kemudian dan ketika kamu berada di daerah yang di dalam dan di situ ada ta'unnya, kamu jangan beranjak dari tempat itu. Jangan keluar gitu. Ya, ini kan artinya lockdown. Kalau istilah sekarang lockdown namanya lockdown, itu. Ya. Kemudian baginda Nabi juga menerangkan bagaimana unta yang sehat jangan dicampur dengan unta yang sakit. Itu kan physical distancing istilahnya. Jadi sebenarnya dalam Islam ini sudah cukup syarat dan jelas lah bahwa urusan ta'un, urusan wabah, urusan penyakit ini menjadi perhatian dalam syariat Islam. Kemudian saya tertarik kepada seorang ulama di zaman 800 Hijriahan. Beliau yang kita kenal dengan nama Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hajar Al-Asqalani. Ya. Ini kayaknya memang Imam ini tidak hanya di urusan, tapi ini dikenal di pesantren itu termasuk yang mu'allif-mu'allifnya kitab tentang tauhid ya. Iya. Asqalani. Lanjut lagi. Jadi Imam Al-Asqalani ini mengungkapkan dan mendokumentasikan sejarah pandemi mulai dari peradaban baginda Nabi sampai ke peradaban terakhir sekitar tahun 800 Hijriahan. Interval waktu 800 Hijriah itu artinya di kitab itu menerangkan tentang masalah sejarah ta'un ya, wabah, pandemi wabah, gitu ya. Dari tahun Hijriah zamannya Rasulullah sampai ke 800 tahunan gitu. Iya, ke 800 tahunan Hijriah. Itu dicatat di kitab. Apa yang nama kitabnya? Nama kitabnya Bazlul Ma'un fi Fadlit Ta'un. Bazlul Ma'un fi Fadlit Ta'un. Karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Memang kitab jadi ini saya tidak hafal, tapi di sini lengkap sekali dari tahun
ke-6 Hijriah. Berarti Itu kalau 6 Hijriah berarti zamannya Rasulullah berarti? zaman Rasulullah. Ada pandemi juga. Tempatnya di Madain, Persia. Di sini korbannya Raja Persia malah. Raja Persia. Raja Persia. Dan beberapa korban lain yang tidak tercatat oleh sejarah. Mungkin sejarah ini yang melatar belakang asbabul wurud ya kalau bahasa kalau dalam Sehingga, ilmu mustalah hadis ya. Baginda Nabi mengungkapkan tentang taun itu. Tahun tadi. Karena memang di tahun ke-6 Hijriah ada taun di Persia. Ya. Ini Nah, bisa ketemu. nama taunnya Syirwah. Syirwai. Karena memang Raja Persia waktu itu meninggal gara-gara taun itu. Gara-gara wabah. Kalau rajanya saja sudah meninggal, apalagi rakyatnya. Jadi sudah tidak perlu didokumentasikan lagi berapa jumlahnya yang meninggal. Jadi kalau pakai ilmu balaghah gitu ya, majazi ya, dalam lughat majazi, ini kalau rajanya saja meninggal gara-gara taun, apalagi rakyatnya. Biasanya raja itu kan lebih protokol kesehatannya kan dijaga ya. Kokoh, iya, dan semacamnya. Bisa ditembus ini. Apalagi rakyatnya gitu Mirza. Ya artikan sendiri, ini ngaji kan. Lanjut Kiai. Oke. Kemudian di tahun 18 Hijriah itu di zaman Sayyidina Umar, itu di Syam, di Syria. Oh, itu yang mungkin begitu Pak ya. Yang korbannya itu cukup lumayan banyak, 25.000 jiwa. 25 jiwa. Dan itu banyak min akabiris sahabah wat tabi'in. Dan para ulama seperti di sini Bilal bin Rabah. Itu Bilal yang adan. Ya, muazzinnya Rasulullah meninggal gara-gara taun juga. Wabah, ya. Di Syam. Kemudian ini Nasr al-Adwi. Kemudian Suhail bin Amr. Suhail. Ya. Kemudian Amir bin Al-Haris, Amir bin Abdullah, kemudian banyak di sini. Al-Abbas. Sebetulnya nama-nama ini nama-nama memang akabirus sahabah. Akabirus sahabah. Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal. Yazid bin Abi Sufyan. Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini kan min akabirus sahabah gitu. Iya, Ubaidah bin Jarrah ini kalau tidak salah itu yang Islam pertama kali di Mekah. Artinya perawi-perawi hadis banyak datang dari para sahabat ini sebetulnya kalau kita belajar hadis bagi ya. Betul. Dan itu zamannya Sayyidina Umar. Iya. Dan sempat benernya saya nggak tahu Kiai. Cuma sempat ada cerita memang dinukil salah satu mangkoil kata siapa ya saya. Sayyidina Umar tuh sempat bicara gitu katanya Pak Kiai. Karena gubernurnya yang di Sam itu katanya bukan mokong. Apa namanya ya? Mungkin pemahamannya itu pemahaman agak kejebariaan Pak Kiai. Ya. Itu disuruh hanya berdoa takutnya hanya kepada Allah. Tapi Sayyidina Umar sendiri sebagai khalifah waktu itu justru memilih ijtihad yang sebaliknya. Entah gimana ya, saya kurang tahu. Sayyidina Umar itu sebelum memutuskan untuk mengurungkan niatnya pergi ke tanah Syam, Sayyidina Umar itu masih memanggil dulu min akabiris sahabat minal muhajirin. Kemudian beliau berdiskusi tentang rencananya beliau yang akan menuju ke Syam. Dari sahabat muhajirin ada dua pendapat. Ada yang mengatakan kalau Anda sudah berazam dan berniat untuk ke sana, lanjutkan. Tawakkal ala Allah. Fa in azamta falyatawakkal ala Allah. Kemudian ada yang berpendapat jangan, ini berbahaya. Ini yang Anda bawa ini rombongan banyak dari para ulama dan semacamnya. Kalau jadi korban ini berbahaya. Dua pendapat berbeda. Kemudian Sayyidina Umar belum memutuskan. Sayyidina Umar manggil lagi min akabiris sahabat minal ansor. Beliau berdiskusi. Tetap ada dua pendapat. Nah, sampai pada akhirnya Sayyidina Umar itu memutuskan dengan ijtihadnya bahwa untuk kembali ke Madinah. Tidak melanjutkan perjalanan ke Syam. Dan ketika sahabat-sahabat yang pro untuk berangkat itu memprotes ke Sayyidina Umar, Sayyidina Umar menjawab, kita bukan lari dari takdir Allah, tapi kita menuju takdir Allah yang lain. Ini sebuah ungkapan yang sangat luar biasa.
Saya luar biasa. Sangat luar biasa. Di situ menjadi dasar kita berakidah bahwa Allah di dalam menentukan sebuah takdir itu tidak menafikan usaha dan upaya Ikhtiar, kita. ikhtiar manusia itu. Kan memang orang itu terjebak Pak Kiai, diakui atau tidak, orang seperti saya dan semacamnya sering terusik keimanannya, rasa keimanannya, ketika dihadapkan dengan ungkapan seperti tadi bahwa lebih takut ke pangeran apa lebih takut ke corona. Nah, ini terusik ke apakah pikirannya atau keimanannya kurang tahu saya, tapi kalau hanya pikirannya kan urusan apa itu Pak Kiai. Tapi entah ini keimanannya atau pikirannya saya kurang, tapi ini betul-betul terusik seolah-olah ini menginterupsi, mengoreksi terhadap kuat dan lemahnya iman kita pada pangeran. Jadi di kitab ini juga diungkapkan tentang solusi dan apa yang harus dilakukan ketika dihadapi wabah. Bahkan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani sendiri 3 putrinya menjadi korban wabah di tahun 819 Hijriah. Jadi ketika putrinya menjadi korban ini, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani tersentak untuk bagaimana menulis tentang pandemi dan wabah ini dari tinjauan syariat Islam. Di sini ada beberapa banyak sekali dokumentasinya. Jadi di tahun ke 67 Hijriah korbannya 253.000. Wow, itu yang tercatat. Iya, dan dulu belum ada komputer. Jadi tidak menutup kemungkinan banyak yang hilang catatannya Kiai ya. Nah, artinya bahwa wabah itu ada. Penyakit ini ada dan model pandemi ini ada. Dan diiyakan oleh para ulama-ulama besar. Iya. Bukan ulama kaleng-kaleng lagi. Bukan ulama kaleng-kaleng. Dan yang jadi korban ya juga bukan ulama kaleng-kaleng, dan bukan sahabat kaleng-kaleng. Bahkan tadi sempat Kiai katakan di tahun 6 Hijriah sudah ada pandemi. Iya, betul. Tadi di itu tahun artinya 6 Hijriah sudah sejarah ada pandemi ini sebetulnya sejak zaman Rasulullah Pak Kiai. Iya, dan bahkan sebelum itu sebenarnya. Sebenarnya ya Pak Kiai. Tapi kan ini kita tinjauan dari yang perspektif direkam Islam oleh ulama besar. Anehnya kenapa Pak Kiai ya sekarang itu bukan orang biasa loh yang bicara semacam ini. Justru banyak juga para kiai, banyak juga sebagian kiai, mohon maaf Pak Kiai. Ada juga sebagian kiai yang justru mengimami untuk bagaimana tidak terpercaya terhadap corona. Tanggapannya kiai tentang masalah ini. Jadi sebenarnya corona khususnya di Indonesia ini dengan tipikal masyarakat Indonesia yang memang oleh para ulama-ulama dulu yang berdakwah masuk ke Indonesia itu Islam masuk tidak dengan cara yang keras. Jadi masyarakat kita oleh para ulama, para sunan dulu, para pendakwah-pendakwah dulu itu memang masuk ke dalam budaya mereka. Jadi berasimilasi, berinteraksi secara langsung dengan masyarakat yang pada waktu itu kultur kehinduan dan kebudayaannya masih kental. Akulturasi budaya. Jadi memang masyarakat Indonesia sekarang, kalau dulu kan ya ada masyarakat Jawa dan masyarakat Sumatera, masyarakat Bali, itu tidak mudah untuk percaya pada suatu hal tanpa dia mengalami dan merasakan. Jadi para sunan dulu itu memang mengajak rakyat Jawa pada waktu itu untuk ya sama-sama merasakan terhadap ketauhidan kepada Allah, terhadap persoalan-persoalan agama, persoalan-persoalan ibadah, persoalan-persoalan kehidupan, bahkan terhadap persoalan-persoalan penyakit ini. Ya para ulama dan para sunan dulu kan ketika ada yang sakit kemudian dikasih barokah lewat bacaan air dan semacamnya. Ketika sembuh, baru mereka percaya, baru mereka yakin oh ini orang hebat. Nah sehingga itu ditata untuk urusan-urusan keagamaan yang artinya lain. Metodologi dakwah dari ulama-ulama dulu yang membawa Islam ke Indonesia itu memang memilih semacam itu, akulturasi bagi ya. Karena memang mereka tahu bahwa masyarakat kita itu nggak mudah percaya. Ya. Kalau bahasa Maduranya sekarang, mokong. Bukan. Walaupun misalnya ada yang datang turun dari langit dan janggutnya itu putih sebelah, itu belum tentu langsung bisa diterima mentah-mentah.
Saking ini menggambarkan tentang bagaimana bukan urusan mokong tapi sulit untuk langsung percaya. Iya. Langsung percaya. Nah, terhadap COVID ini ada persoalan lingkaran setan di situ, di mana media dan media baik itu media elektronik maupun media sosial itu semakin mengkaburkan realita dan fakta yang sebenarnya. Demikian banyak apa yang masuk, kemudian realita yang ada di lapangan itu yang merasuki pemikiran masyarakat, ditambah kepanikan dan semacamnya, akhirnya timbul antipati, timbul beberapa reaksi-reaksi yang ada distorsi, tidak menguntungkan. Ada distorsi Pak Kiai ya. Nah, contoh begini, ada orang masuk rumah sakit, hamil, melahirkan, meninggal, kemudian keluarganya itu tidak boleh untuk menjenguk mayitnya, kemudian mayitnya ini dikubur dengan protokol COVID. Padahal nyata-nyata ini meninggal karena hamil atau melahirkan. Ada orang kecelakaan, meninggal di rumah sakit. Akhirnya mayitnya dikirim ke desa asalnya dengan protokol COVID. Nah, ini sebenarnya kan ada kesalahpahaman antara masyarakat dengan pemerintah. Ya. Pemerintah itu membuat sebuah protokol ini untuk melindungi masyarakat secara umum. Nah, masyarakat menganggap bahwa yang meninggal melahirkan ini dianggap COVID oleh pemerintah. Padahal pemerintah tidak mengatakan ini meninggal karena COVID, tapi dikuburkannya dengan protokol COVID untuk menghindari penyebaran COVID di tengah kerumunan itu. Nah, ini akhirnya timbul suara-suara masyarakat, wah orang mati rembi COVID takin, orang mati tabrakan COVID takin. Nah, sebenarnya kan di situ kunci persoalannya. Awal masuknya bagaimana masyarakat itu sulit semakin menguatkan masyarakat tidak percaya. Tidak percaya bahwa COVID ini hanya dibuat-buat. Ya. Padahal kan ini sebenarnya hanya protokolnya. Protokolnya penguburan itu secara COVID untuk menghindari kerumunan. Nah, ini kurang penjelasan dari pemerintah pada waktu itu. Ya. Oke. Kiai. Atau kalaupun ada, tapi tidak cukup sampai kepada masyarakat. Pak Kiai, saya posisinya di masyarakat sekarang, di masyarakat. Kalau Pak Kiai ini karena memang maqasidus syar'inya protokol kesehatan itu semacam tadi itu Pak Kiai ya. Tapi memang diakui atau tidak ada yang semacam itu Kiai. Maqsudul a'dhamnya seperti itu. Ada juga. Tapi ini mungkin tidak terlalu banyak. Ada juga yang memang ini ditunggangi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk hanya membuat sebuah alasan sah untuk mengakses anggaran Pak Kiai. Ya. Ini sempat diakui juga. Tapi mungkin ini sebagian kecil Pak Kiai mungkin ya. Cuma ini ada juga Pak Kiai. Ini seperti katanya EBGAD, masih ada dalam kekalutan, masih ada tangan yang tega berbuat nista. Itu kan masih ada yang begitu itu yang juga disesalkan. Artinya begini, sudah jelas ajaran agama, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri minkum ini yang memang menguasai perkara ini. Ya, dalam hal ini pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan dan yang terkait di situ. Pak Bupati Kiai. Iya, pemerintah. Oh iya. Nah, tapi ada CQ-nya kan begitu. Nah, ini ada yang tidak beres di beberapa sebagian, di beberapa level tingkatan yang tidak beres. Dan ini dengan adanya media sosial semakin mencuat di mana-mana sehingga ini dibiah uyah. Nah, itu yang menjadi silang singkarut sekarang ini. Tapi Pak Kiai, meskipun bagaimana dengan atiullah wa atiur rasul ulil amri minkum itu sebetulnya maksud dari program ini kan kegiatan ini sebetulnya untuk melindungi masyarakat Pak Kiai. Urusan ada orang yang mau menunggangi ini dengan kepentingan sendiri, dengan kemunafikannya sendiri Kiai. Tanggung sendiri nanti dosanya dalam perspektif agama kan begitu Pak Kiai. Tapi secara umum bahwa ini sebetulnya adalah keinginan pemerintah untuk melindungi masyarakatnya Pak Kiai ya. Iya, betul. Gitu pemirsa. Ini kalau ngaji ke Kiai ini kan ada jawabannya terus Pak pemirsa. Begini ini sebetulnya. Pak Kiai, lanjut Pak Kiai. Jadi sekarang kan di Bangkalan ini kondisinya bukan hanya merah ya, tapi hitam dikatakan hitam. Darurat sudah. Ya. Nah, ini saya kira sudah saatnya pemerintah ini mengambil langkah.
yang tegas bahwa terdeteksi di satu kecamatan awalnya Arosbaya. Berapa hari berikutnya menyebar ke Kelampis. Bahkan akhir-akhir ini sudah mulai merambah ke Keker. Keker ya. Nah, saya pikir pemerintah dalam hal ini harus mulai mengambil langkah tegas. Lockdown di 3 kecamatan itu, lockdown yang memang betul-betul lockdown. Agar ini tidak semakin menyebar ke beberapa kecamatan yang lain. Kalau ini tidak dilakukan sekarang, maka ya tinggal tunggu saatnya. Pantas diri sah Pak Kiai. Ya, untuk Bangkalan ini menjadi zona hitam seluruhnya. Ya. Dan tentu saja konsekuensi-konsekuensi dari lockdown itu memang harus difikirkan secara matang oleh pemerintah. Dan dalam hal ini tentu pemerintah Bangkalan tidak bisa sendirian. Ada pemerintah provinsi, pemerintah pusat. Itu kalau fokus lockdownnya, itu saya kira tidak sampai 1 bulan ini bisa ditangani. Lebih ringan lah Pak Kiai ya, dibandingkan dengan sebuah kebijakan yang tidak jelas seperti sekarang. Iya, ya. Dan itu efeknya juga jauh lebih murah biayanya ketimbang ini nanggung-nanggung. Nanti semakin menyebar, baru setelah sekabupaten baru kita mulai sadar, oh begini, nah itu sudah besar biayanya. Tingkat kerusakannya sudah cukup penyekatan tinggi. ini juga banyak dikeluhkan masyarakat juga, karena juga mengundang kerumunan gitu penyekatan ini. Ya. Dan itu semua itu bukan sesuatu yang tidak diketahui oleh pemerintah pusat, gubernur dan yang lain-lain. Ada kecenderungan sekarang itu, ada kecenderungan ada egoisme daerah antara Surabaya dengan Bangka, bahkan di Sampang aja mengadakan penyekatan sekarang. Jadi kan begini, kalau saya boleh berpendapat ya, tapi sebagai rakyat kan bebas saja berpendapat. Bebas. Kalau pemerintah Bangkalan didukung oleh provinsi dan pusat segera mengambil langkah lockdown 3 kecamatan itu secara tegas, tidak perlu Suramadu disekat. Atau daerah lain yang masih aman, kita jadi terganggu. Ya. Di situ ada ada diktator minoritas di situ. Kita yang sehat-sehat, kita yang aman-aman di kecamatan lain lewat Suramadu jadi akhirnya terganggu. Kalau di Arosbaya, Kelampis dan Keker itu di lockdown, maka orang sana kan tidak bisa keluar. Untuk apa di Suramadu dijaga? Cukup jaga skala lokal ini aja. Karena memang gerak dari COVID ini tidak dohir tidak dohir ya. Dan banyak orang yang tidak tahu. Ketika sudah ada penyekatan ternyata banyak yang betul-betul setelah dites dan positif dan semua itu sebetulnya yang ditakutkan masyarakat kita Pak Yai. Daripada coronanya sebetulnya ini tidak bicara yang tadi, tidak bicara tentang masalah akidah, tentang masalah corona lebih takut kepada pangeran dah. Tapi ini antara corona dengan isolasi, lebih takut isolasi Pak Yai. Dengan coronanya ini lebih takut ke isolasinya Pak Yai. Ya. Sehingga menimbulkan sebuah public stress, masyarakat ketakutan, ketercekaman dan lain sebagainya, yang menimbulkan dampak sosialnya masyarakat yang sakit tidak mau ke dokter, tidak mau ke rumah sakit. Mungkin saja orang yang ada di Arosbaya dan di epicentrum COVID itu justru banyak yang mati karena memang punya penyakit yang bukan corona dan tidak ditangani, mati. Ya, oke. Ini lagi yang juga perlu diluruskan. Ada anggota keluarganya meninggal dan dia memang sudah sakit selama setahun, darah tinggi atau stroke. Kemudian ini juga ada yang meninggal sudah sakit 6 bulan karena sakit kencing manis. Kemudian ini meninggal. Orang mengatakan jangan-jangan itu corona. Keluarganya menjawab, enggak, dia sudah sakit 2 tahun. Masyarakat akhirnya juga tahu, oh enggak, itu bukan corona, sudah sakit 2 tahun. Padahal corona ini datang kepada setiap orang. Ketika orang itu tidak punya penyakit bawaan, dia bisa melawan dengan imun. Tapi ketika dia sudah memang sakit sebelumnya, kemudian ada corona, penyakit baru ini datang, itu mempercepat dia untuk meninggal. Komorbid namanya kayak istilahnya, punya komorbid. Nah, jadi bukan dikatakan bahwa ini tidak meninggal karena corona. Corona walaupun hal yang baru datang, tapi ini menjadi faktor utama penyebab
meninggalnya istilahnya. Mempercepat lagi. Ya, artinya kalau nggak ada wabah ini, yang sakit 2 tahun itu mungkin masih tersisa 3 tahun lagi. Yang sakit 6 bulan itu masih tersisa setahun lagi. Ini yang perlu dipahami. Ketika satu keluarga, ayahnya, istrinya, anaknya, iparnya meninggal dalam waktu durasi yang tidak sampai 2 hari atau 3 hari, walaupun dia sudah sakit sebelumnya, itu kan memang tidak masuk akal. Nggak masuk. Tidak biasa. Artinya bukan tidak masuk akal, betul. Tidak biasa. Dulu memang banyak yang sakit kencing manis, sakit liver, sakit ini, tapi tidak beruntun dan tidak dalam satu lingkup rumah. Nah, ini yang menjadi dalil bahwa corona itu ada. Dalil bahwa corona itu ada dan kita harus percaya. Makanya saya bilang, kalau ada ulama yang mengatakan bahwa perlu ditambah rukun iman itu menjadi 7, percaya kepada corona, saya sepakat. Ini luar biasa, Mirza. Mungkin ini bentuk dari sebuah pergulatan pikiran melihat masyarakat yang sulit untuk percaya corona, sehingga Kiai Imam itu mengembuskan wacana semacam ini. Ini bentuk dakwah, pemirsa, berdakwah. Nomor 7, rukun Islam, percaya kepada corona. Kalau ada ulama yang memasukkan ini sebagai rukun Islam yang ke-7, saya yang pertama mendukung. Kiai Imam mendukung. Nomor 7 rukun Islam, rukun iman kan ada 6. Nomor 7-nya percaya kepada corona. Ini semua jangan ditangkap mentah-mentah, pemirsa. Harus perlu tadabbur dan tafakkur. Makanya ini ngaji, namanya ngaji. Kalau bukan ngaji ya nggak bicara begini beliaunya. Jadi ya kita memang harus santai menghadapi situasi ini, tidak boleh kalut dan tergopoh-gopoh. Oke, terlepas dari semua itu, dari perspektif Islam sudah jelas Pak Kiai ya, sejarahnya sejak bahkan ada Imam Al-Asqalani juga membukukan mendokumentasikan tentang masalah sejarah wabah di sejak zaman Rasulullah sampai zaman 816-an Pak. Menariknya dalam kitab Bazrul Ma'un ini, Imam Asqalani juga mengkritik ulama terdahulu di abad ke-700-an Hijriah di Mesir pada waktu itu, wabahnya, yang orang berbondong-bondong ke lapangan, ke tempat terbuka untuk melakukan istighosah, meminta agar ta'un itu diangkat oleh Allah dengan mengkiaskan terhadap sholat minta hujan. Jadi istisqa. Ya, ini sebuah pengkiasan yang keliru kata Imam Al-Asqalani. Bahwa ta'un dikiaskan dengan minta hujan itu berbeda. Kalau kita minta hujan kepada Allah dengan beramai-ramai, itu tidak ada mudarat yang terjadi dengan beramai-ramainya ini. Tapi kalau ketika wabah meminta kepada Allah dengan beramai-ramai dan berjamaah, itu membawa mudarat karena tidak ada physical distancing, kemudian tidak ada pembatasan jarak dan semacamnya. Apa istilahnya Pak Kiai? Apa istilahnya artinya gambaran itu menurut Imam Asqalani, gambaran ta'un itu, gambaran wabah itu kanar apa Pak Kiai? Istilahnya makalah itu. Oh ya, istilahnya apa tuh? Yang mengatakan bahwa al-waba kanar. Al-waba kanar. Wa uquduhan nas. Penyonyorah, cama itu penyonyorah. Jadi kayu bakarnya itu ya kita semua ini. Wabah ini seperti api ya. Kita kalau dekat ya pasti dibakar oleh api. Tapi saya pikir untuk corona ini bukan seperti api lagi, tapi ini seperti asap ini. Jauh lebih halus dan tidak deteksi. Kalau api kita bisa lihat, bisa lari. Nah, corona kita tidak bisa lihat itu. Kokos Pak Kiai ya? Iya, lebih kecil dari artinya pengkolah itu, itibar itu kan tidak selesai di situ. Ada pesan yang setelah itu. Gimana bagi pesannya Fajid saya ini bukan Kiai, makanya memang tidak sengaja untuk menghafalkan itu, pemirsa. Pesan gimana itu? Pesan dari setelah makalah barusan itu, orang kan disuruh pindah kemana-mana, suruh lari kemana-mana itu Kiai. Gimana? Ada dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan firru minal judam firarokah minal asad. Oh, enggak lagi lanjutan dari tadi itu. Orang disuruh lari ke gunung-gunung gitu loh Kiai.
terusnya dari yang tadi kan nar ini kan nar wa'uduhan nas itu lebih ada lanjutannya, maka orang itu diperintahkan untuk tidak ada di rumah-rumah dan justru suruh ke gunung-gunung yang menghindar gitu. Itu pesannya sebetulnya bagi. Jadi substansinya kan sebenarnya menjaga jarak, memutus mata rantai api ini. Ya, betul. Itu pesan utamanya adalah memutus mata rantai api ini. Itu kalau diumpamakan seperti api. Ini sudah kokos. Ini sudah seperti asap. Sudah lebih bahaya. Harus lebih hati-hati dan tingkat penanganannya harus lebih dari itu. Nah, yang menarik lagi juga di Imam Al-Asqalani ini mengungkapkan bahwa ketika ta'un ini memang dianggap sebagai rahmat Allah. Ya. Karena kalau orang meninggal karena ta'un itu matinya mati syahid. Ya. Bahwa seperti halnya hujan. Hujan ini adalah rahmat Allah. Tapi kita boleh meminta kepada Allah untuk agar dalam saat tertentu hujan itu jangan diturunkan. Misalnya ada keperluan, ada hajatan. Bukan berarti kita menolak rahmat Allah. Tapi untuk yang lebih bermanfaat. Bahwa penyakit itu adalah, wabah ini adalah rahmat, ya semua itu adalah rahmat Allah. Rahmat Allah itu luas. Dalam perspektif tertentu rahmat bagi ya. Dalam perspektif tertentu rahmat tentu rahmat. Apalagi wabah. Nyamuk aja ini rahmat Allah. Karena dengan adanya nyamuk, berapa orang yang bisa makan di pabrik Baygon itu? Dengan adanya nyamuk, berapa orang yang bisa makan obat yang bisa mendapat hasil dari adanya penyakit demam berdarah. Demikian juga ya, corona ini tentu itu ada hikmah. Ada hikmah ya, ada hikmah. Lebih pasnya ada hikmah gitu bagi ya. Namun bukan berarti kita harus menghadapi itu dengan tangan terbuka dan dada yang lapang begitu. Itu namanya mati konyol. Mati konyol. Seperti halnya perang melawan orang kafir, matinya mati syahid. Nah, apa lalu kita tiap ada orang kafir ya udah ayo kita perang, kan nggak begitu. Apalagi kesiapan kita dan senjata kita tidak mau adai bagi ya. Apalagi itu namanya konyol dan ada juga kayaknya itu di Al-Qur'an bagi saya kurang hafal juga. Tulku anfusakum ila tahluka. Ya, ini kalau Kiai kan hafal, kalau saya kan enggak hafal. Tinggal meminjam Pak. Memang pahalanya berperang melawan orang kafir itu sudah iskariman au mutsyahidan. Wala tulku anfusakum ila tahluka. Ini pemirsa, ini penting. Artinya kita jangan sok berani lah untuk menghadapi sesuatu yang memang betul-betul akan mencelakakan kita. Yang sudah jelas-jelas secara pikiran kita, akal kita itu akan mencelakakan kita. Justru itu dilarang oleh Allah bagi ya. Iya, betul. Artinya kalau kita corona apa? Nah, kalau ini nggak boleh ternyata boleh, tidak boleh. Jadi memang kita harus waspada, hati-hati. Dan kita harus tetap yakin pada pemerintah bahwa pemerintah ini mengatur yang terbaik untuk rakyatnya. Ketika kita yakin itu dan kita memang sudah perintah agama untuk wajib mentaati pemerintah, terlepas ada oknum-oknum tertentu yang begitu, tapi tidak menafikan tentang kebenaran dan keabsahan dari prokes yang diadakan oleh pemerintah ini. Dan kita wajib itu mentaati untuk mentaatinya. Wajib. Pak Kiai, sebelum selesai. Kan tadi itu sebetulnya saya kalau sebelumnya yang kita bicarakan adalah harus lebih takut kepada Allah daripada corona gitu lagi. Kiai Imam sudah menjelaskan sampai detail barusan. Ini yang sekarang terjadi akhir-akhir ini yang sempat saya tadi ceritakan, orang ini tidak lebih takut ke isolasi daripada corona Pak Kiai. Sementara ini cerita kejadian. Kemarin dan juga beberapa waktu yang lalu di Suramadu tempat isolasi bagi banyak orang yang kabur bagi di situ. Dan kemarin sempat ada video viral di salah satu FB, tempat isolasi di sini sudah penuh Pak Kiai, sudah penuh. Dan masyarakat itu sebetulnya memang lebih takut isolasi Pak Kiai daripada ke coronanya Pak Kiai. Timbulnya dari ketakutan kekhawatiran ini justru akan orang banyak yang stres.
Saya itu berpikir begini, kenapa? Karena memang isolasi itu salah satu tahapannya, kalau saya baca itu ada isolasi mandiri gitu Pak Kiai ya. Apa Pak Kiai melihat kondisi real masyarakat yang semacam itu untuk menurunkan kekhawatiran, menurunkan ketakutan, menurunkan kesetresan masyarakat terhadap isolasi? Apa tidak penting untuk memberikan masukan kepada pemerintah isolasi mandiri Pak Kiai? Dengan pengawasan yang ketat tentunya Pak Kiai. Ya, makanya kan ini kembali kepada kesadaran masing-masing. Ya. Bahwa kalau memang takut untuk diisolasi, kenapa dia tidak mengisolasi diri dulu? Untuk bagaimana situasi ini mereda. Karena kuncinya wabah ini dengan menahan diri. Kuncinya penyelesaian wabah ini dengan menahan diri semuanya. Stay at home. Stay at home, kemudian jaga jarak dan semacamnya. Kalau itu dilakukan oleh tiap individu di negeri ini, mungkin Indonesia yang paling awal bersih dari corona. Problemnya kan gini Pak Kiai, problemnya gini. Kalau orang-orang yang seperti masih belum ada gejala dan tidak secara pasti di tracing dan dites positif corona, iya Pak Kiai. Ini kalau orang sakit Pak Kiai, takut ini, khawatirnya ini takut sampai nggak mau berobat, tidak mau ke dokter. Lah semua ini kan mencekam dan membuat kesetresan massal Pak Kiai. Dan maksud saya, yang ditakutkan bukan apanya. Kenapa orang takut berobat ke RSUD? Kenapa takut dan segala macamnya? Ini semua takut isolasi. Jadi Pak Kiai. Nah, maksud saya kondisi real sosial masyarakat yang Mas Dami ini, apa tidak penting untuk melakukan evaluasi tentang isolasi ini yang lebih bisa menurunkan rasa stresnya itu. Lebih manusiawi istilahnya. Dan isolasi mandiri itu kayaknya ada sih juga di tahapan isolasi, entah bagaimana protapnya saya kurang tahu juga. Tapi isolasi mandiri itu ada Pak Kiai. Ya oke, jadi kan ini juga yang perlu diluruskan dan juga kritikan juga ya ke pemerintah bahwa penanganan di rumah sakit terhadap pasien, setiap pasien yang masuk menjadi prosedur utama itu adalah coronanya, swab. Coronanya. Padahal pasien yang masuk ini kan ada beberapa kategori, ada kategori yang biasa, sedang, dan kritis. Nah, protap swab ini menjadi penanganan pertama ini semuanya baik. Semuanya. Padahal untuk pasien yang kritis sebenarnya kan harus diselesaikan dulu kritisnya ini. Sehingga dia baru sudah stabil, baru prokes itu adalah protap ini dilakukan. Ini enggak. Jadi belum apa-apa sudah langsung protapnya ini yang diutamakan. Langsung coronanya ini. Iya. Yang sakit makin stres lagi. Nah, sehingga yang kritis ini kan ambulan saja semua wajib minggir karena 1 detik itu berharga. Iya. Nah, di rumah sakit ini dibiarkan dulu penyakit kritisnya, tapi corona yang diutamakan. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk bisa pasti dia positif corona atau enggak, sementara kritisnya tidak ditangani. Ini yang mungkin perlu menjadi evaluasi. Iya. Kalau memang secara administrasi itu membutuhkan waktu keluarnya tracingnya dan semacamnya itu memang iya. Tapi mestinya karena memang sekarang sedang pandemi dan lagi gawat-gawatnya, nakes di situ itu memang setiap orang yang sakit itu memang tidak salah ketika memakai apa namanya? Oh iya. Kalau nakesnya pakai APD memang wajib. Iya. Nah, kalau dia sudah APD, kemudian dia tangani dulu kritisnya sebelum itu coronanya, entah ini positif atau enggak, kritisnya dulu itu tangani. Dahulunya. Baru setelah kritisnya dia stabil, nah corona tahapan-tahapannya ini ya lakukan. Jangan dibalik gitu loh. Dan itu yang juga membuat orang itu banyak yang stres gara-gara itu. Iya. Dan akhirnya takut. Kita corona. Tidak hanya kepada yang sakit, keluarga yang sakit pun juga takut. Sal ini namanya. Ya, itulah. Jadi ini fenomena yang harus menjadi perhatian kita bersama semua pihak, apakah itu pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat itu sendiri. Iya. Oke, Pak Kiai, sudah banyak yang kita bahas. Mudah-mudahan ini banyak manfaatnya ya terhadap masyarakat. Amin. Secara keagamaan dan perspektif keagamaan, Pak Kiai sudah tadi menjelaskan bahwa sejak dulu itu sudah ada. Dan yang sekarang terjadi masyarakat yang tidak percaya dan segala macamnya, bahkan Pak Kiai Imam
kalau ada kiai yang mau berijtihad bahwa rukun iman itu 6 sekarang ditambah 1 ditambah percaya kepada corona Pak Kiai Imam mendukung itu semua bahwa untuk bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa kita harus betul-betul menjaga kesehatan, menjaga prokes gitu ya, menjaga prokes secara sederhananya. Dan selanjutnya Pak Kiai barangkali ada hal yang lebih penting lagi untuk diketahui masyarakat atau para pihak termasuk pemerintah dan lain sebagainya. Silakan Pak Kiai sebelum kita selesai ngajinya. Intermezzonya dulu. Oh, nggih. Jadi kenapa saya merokok? Oh iya. Karena dari survei itu hampir 100%. Jadi orang yang mati karena corona ini tidak merokok. Tidak merokok. Oh, intermezzo Pak ya? Iya. Survei. Ini. Survei ya? Survei 100%. Bukan Catat 100%. 100% orang yang mati karena corona tidak merokok. Kenapa? Ya karena sudah mati. Tidak mati. Merokok. Kalau sudah mati masih merokok, wah itu lari semua itu. Makanya saya akan biar tidak menjadi objek survei. Silakan Pak Kiai sambil lalu barangkali sebelum selesai Pak Kiai barangkali ada yang mau disampaikan. Jadi ini perbincangan yang menarik dan suasananya santai, yang memang harus santai. Bahwa situasi seperti ini kita harus menjernihkan pikiran dan hati, melihat sebuah persoalan, melihat sebuah fenomena, melihat sebuah info dan semacamnya. Kita harus punya pikiran yang bersih, hati yang bersih, dan pikiran yang terbuka. Dan jangan lupa landasan-landasan agama itu sudah jelas tentang wabah, tentang pandemi, tentang penyakit, tentang keharusan kita menjaga kesehatan dan semacamnya. Kemudian tinggal bagaimana semua pihak itu untuk saling mengintrospeksi, saling mengingatkan. Karena diumpamakan kita ini kan satu perahu. Ya. Kalau ada 1-2 orang yang merusak perahu, yang tenggelam bukan yang merusak, tapi kita semuanya. Nah, oleh karena itu kepada semua pihak, ayo kita bersama-sama lawan COVID-19 dan corona varian baru apapun dengan selalu mentaati protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Sekian, terima kasih Mas Aliman. Oke, terima kasih Pak Kiai. Mudah-mudahan ngaji kita sore hari ini betul-betul menular ya, dan tidak hanya selesai di kita Pak Kiai, karena memang banyak orang yang sekarang seolah-olah tersesat ya. Apa ini terlalu istilah ini tersesat. Tapi ada banyak alasan-alasan yang justru membuat orang itu berani untuk tidak melaksanakan protokol kesehatan karena dianggap itu adalah alasan ketauhidan, alasan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan Pak Kiai yang mengatakan begini, orang yang macam itu bisa mau tadabbur betul, tafakkur betul bahwa mentaati prokes itu bagian dari pelaksanaan dari imtsalul awamir Pak Kiai ya. Iya. Dan wajibun nawahi. Ya, betul. Ketakwaannya. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.